Meski sempat mengalami penundaan beberapa kali, kapal kemanusiaan Global Sumut Flotilla akhirnya diberangkatkan secara bertahap menuju Gaza. Langkah ini sebagai bentuk komitmen dari misi kemanusiaan untuk menembus blokade Gaza dari tekanan Israel. Selain adanya penekanan dari pemerintah Tunis, pemberangkatan bertahap ini juga menghindari kerumunan warga lokal yang akhirnya mengganggu jalannya pelayaran. Sementara itu, Ketua Koordinator Indonesia Global Peace Convoy Muhammad Hussein menegaskan, 5 kapal kemanusiaan bantuan dari Indonesia berlayar dari Italia dan Yunani. Nantinya kapal ini akan bergabung di perairan internasional. Indonesia, meskipun sebagian besar dari kita ini tidak naik kapal, hanya ada 1 atau 2 yang diagendakan bisa naik kapal ini, tapi tetap kita akan terus mengawal sampai pelepasan terakhir. Dan kapal-kapal kita pun sudah mulai bergerak dari beberapa pelabuhan, dari Yunani dan dari pelabuhan di Italia. Kapal-kapal milik Indonesia juga sudah bergerak, dan kita akan pantau terus sampai Global Sumut Flotilla, sampai misi ini benar-benar tercapai dan sukses. Delegasi Indonesia sengaja memberikan jatah seatnya akibat banyaknya faktor yang terjadi di luar kendali kita. Semoga perjalanan kemanusiaan ini dapat berhasil menembus blokade Gaza dan membuka koridor kemanusiaan baru bagi warga Gaza. Sementara itu, peserta dari Indonesia, Wanda Hamidah, ikut dalam rombongan Sumut Flotilla bersama puluhan kapal lainnya. Wanda mengaku ikut ke dalam rombongan untuk mencoba membuka blokade yang dilakukan tentara Israel terhadap jalur Gaza. Namun jika gagal, dirinya berjanji akan terus kembali hingga Palestina merdeka. Bring Indonesia. I just want to say, Indonesia, we're sailing to Gaza, and we are here to break the silence in Indonesia and in the world. We are here to break the siege. If you're not succeed, then we all have to come back to Palestine until Palestine is free. Global Sumut Flotilla diikuti oleh puluhan kapal dan mengangkut ratusan aktivis dari berbagai negara, termasuk ratusan ton bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza, Palestina. Sebelumnya, 2 kapal dari peserta Sumut Flotilla sempat mendapatkan serangan yang diduga dari drone. Namun demikian, hal itu tidak membuat ciut nyali para peserta untuk mencoba pergi ke Gaza. Lantas seperti apa kondisi terkini terkait pelayaran kapal yang membawa misi kemanusiaan ke Gaza? Sudah bergabung bersama kami Muhammad Hussein, Ketua Koordinator IGPC. Selamat malam, Mas Hussein. Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ayu Rahmawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hussein atas waktunya telah bergabung bersama kami. Mas Hussein, ini kita ingin mengetahui kondisi terkininya. Kemarin kan sempat mengalami penundaan, akhirnya perjalanan menuju ke blokade Gaza kembali dilakukan. Sejauh ini perkembangannya seperti apa, Mas Hussein? Ya baik, jadi setelah beberapa kali ada penundaan akibat faktor teknis dan non-teknis, akhirnya seperti kita saksikan bersama-sama sejumlah kapal kemanusiaan Global Sumut Flotilla sudah bergerak dari beberapa pelabuhan, dari Italia, kemudian dari Spanyol, dari Tunisia, dan dari Yunani. Kemarin hari hari Selasa ya, itu adalah kapal terakhir yang bergerak dari pelabuhan Tunisia. Namun ada 3 pelabuhan di Tunisia yang digunakan untuk pelayaran ini. Yang pertama Sidi Bosaid, yang kedua Guelmaret, ketiga Bizerte, dan sudah sekitar 20 lebih kapal-kapal laut yang berlabuh di pelabuhan itu sudah bergerak semua, dan diagendakan hari ini semua kapal-kapal tersebut akan bertemu di satu titik ya di sekitar perairan antara Tunisia dan Italia, di mana kapal-kapal itu lalu akan bergerak bersama-sama menuju Gaza seperti agenda awal. Namun perlu difahami juga akan ada 1 kapal lagi yang akan bergerak dari Tunisia, insya Allah besok ya, kita menyebutnya kapal observer, dan insya Allah satu delegasi GPC juga akan ikut hadir dalam pelayaran tersebut. Oke, Mas Hussein, kami ingin konfirmasi bahwa sejauh ini informasinya hanya ada 1 orang Indonesia yang berhasil melanjutkan perjalanan ke Gaza. Itu betul atau tidak informasinya, dan apa yang membuat sangat sulit untuk melanjutkan perjalanan dari Tunisia, Mas Hussein? Iya, jadi sampai hari ini dari 30 ya, dari yang harusnya diagendakan 30 delegasi Indonesia yang berlayar, namun 1 yang akhirnya naik kapal ya, Wanda Hamidah
yang sudah berlayar dari Malang dengan kapal Kaiser yang isinya sekitar 12 penumpang, dan Wanda Hamidah satu-satunya warga Indonesia, selainnya adalah warga Tunisia dan Turki, dan ada beberapa warga negara lain. Kenapa kita begitu sulit memasukkan ke 30 kapal ini? Karena memang maksud saya ke 30 orang ini kenapa kita sulit masuk ke kapal? Karena dari awal, dari sepekan yang lalu kita sudah melihat ini tidak efektif ya. Banyaknya kapal-kapal yang rusak di pelabuhan Tunisia, ya, baik karena faktor cuaca, karena perjalanan dari Spanyol, ada beberapa kapal dari Spanyol yang bergerak ke Tunisia itu melalui badai, melalui cuaca yang cukup buruk, sehingga sampai di Tunisia banyak yang rusak. Artinya para penumpang internasional yang sudah tiba di Tunisia menggunakan kapal-kapal itu, mereka harus mencari kursi-kursi baru. Namun pertimbangannya adalah peserta yang sangat membludak dari berbagai negara, dan perlu diketahui kenapa Indonesia memilih untuk menarik sebagian besar delegasinya dari kapal, karena ini adalah langkah strategis. Seperti diketahui bahwa aksi ini komposisinya itu 47 negara, dan kita lebih mengedepankan atau memprioritaskan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk politik bargaining, sebagai bentuk tekanan politik. Jadi sekali lagi ini bukan perkara kita naik kapal atau tidak, tapi bagaimana kita mensukseskan misi besar ini, yang ini bukan misi per negara, ini bukan misi per kelompok, ini misi bersama-sama. Maka langkah itu, langkah penarikan teman-teman dari atau langkah kita menyerahkan kursi-kursi kita kepada warga negara internasional Eropa dan Barat itu sangat diapresiasi oleh teman-teman steering committee. Namun kenapa pada akhirnya Wanda Hamidah naik? Nah, Wanda Hamidah ini karena memiliki politik bargaining, karena beliau juga mantan anggota parlemen, dan menurut teman-teman steering committee yang diutamakan untuk bisa naik adalah mereka yang punya strong figure. Maka dari itu kita akhirnya mengusahakan agar Wanda Hamidah tetap diberangkatkan ikut kapal karena dianggap memiliki bargaining politik dan strong figure untuk bisa menarik atensi dunia agar bisa memantau terus dan mengawal kapal-kapal ini sampai ke Gaza. Baik, Mas Hussein, jadi dari ada kuota 30 relawan ini hanya satu orang, yaitu Wanda Hamidah yang bisa melanjutkan perjalanan. Nah, sisanya ini semuanya apakah sudah kembali ke tanah air atau memang masih ada yang menunggu di Tunisia? Sebagian sudah ke tanah air, dan saat ini ada sekitar 20 yang masih ada di Tunisia, diantaranya para jurnalis, ya, para wartawan, dan beberapa teman-teman aktivis lainnya yang kita, karena sekali lagi kita menarik diri atau kita menyerahkan kursi-kursi ini bukan karena kita nggak mau ya, tapi karena kita berusaha memaksimalkan, memprioritaskan. Namun pada akhirnya kalau nanti ada ternyata kursi yang available, kita siap untuk naiki. Itu prinsip utama kita. Namun itulah kenapa teman-teman masih ada yang bertahan di sini untuk mengantisipasi hal tersebut. Nah, namun dengan berjalannya kapal layar terakhir ya kemarin, maka diagendakan teman-teman delegasi Indonesia yang ada di Indonesia ini akan kembali ke tanah air kalau tidak hari ini atau kemungkinan besok malam. Baik, Mas Hussein, terakhir ini kan hanya satu orang saja yang bisa melanjutkan perjalanan begitu, sementara ada 5 kapal dari Indonesia yang akan melanjutkan misi kemanusiaan ke jalur Gaza. Nah, bagaimana melakukan koordinasinya supaya semuanya ini tetap dalam kondisi yang aman hingga nanti misinya bisa dilaksanakan? Ya, pertama tidak ada jaminan keamanan dalam misi ini. Meskipun selama 3 minggu terakhir ini kami di Tunisia sudah mendapatkan pelatihan yang sangat intens dari teman-teman global internasional yang memang mereka punya pengalaman dalam mengarungi lautan menuju Gaza seperti ini. Nah, namun sekali lagi tidak ada jaminan keamanan, tapi koordinasi sudah dipersiapkan secara matang. 5 kapal Indonesia ini bukan berarti 5-5-nya akan ditempati oleh Indonesia, tapi ini menjadi bagian dalam konvoi laut ini. Ada sekitar 50 lebih kapal yang berjalan. Indonesia sangat merasa bangga bisa menjadi bagian besar dalam perjalanan ini, dan koordinasinya sudah disiapkan, sudah diatur sedemikian rupa oleh teman-teman steering committee, dan ya kita berdoa saja, kita berharap agar misi ini bisa berjalan sesuai agenda kita dan kapal-kapal ini bisa tiba di Gaza. Poin pentingnya, kalau kapal-kapal kita tiba di Gaza,
maka congratulations, kita berhasil memecah blokade Gaza. Namun kalaupun kapal-kapal kita tidak bisa sampai ke Gaza, paling tidak kita sudah berhasil memecah kebisuan dan kesunyian dunia terhadap Gaza. Baik, kita sama-sama mendoakan semoga misi ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan keamanan dalam bentuk apapun, dan pastinya keselamatan relawan ini akan terus dijaga sampai nanti kembali ke negaranya masing-masing. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Mas Muhammad Hussein, Ketua Koordinator IGPC. Selamat malam waktu Indonesia, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.